mencari narasumber gitu. Kalau misalnya kita nanyanya ke mungkin pegawai yang baru ya, kita nanyain, mungkin dia nggak tahu kalau ternyata ternyata ada aturan mengenai barang konsinyasi. Ini salah satu kemungkinan. Intinya mengonfirmasi lagi, kemudian menelusuri vouching lagi ke dokumen-dokumen sumber. Kalau memang ini semua itu tercatat ya, artinya mungkin itu bukan ilegal gitu ya, bukan ilegal. Nah, tapi memang artinya kita perlu melihat lagi, ada nggak sih prosedur pengendalian nih untuk barang konsinyasi. Jadi setelah dikonfirmasi ke klien, mungkin mereka bisa bilang, oh iya ini praktek yang baru gitu ya. Praktek yang baru biasanya sih memang kita nggak pernah konsinyasi, tapi ada kasus-kasus tertentu aja dan ini juga praktek yang baru, misalkan seperti itu. Nah, terus gimana? Ada nggak sudah dibuat belum SOP-nya untuk terkait konsinyasi ini? Bisa jadi jawaban mereka, oh iya belum, karena ini baru. Artinya di situ ada kelemahan dan auditor perlu mengatensi lagi. Jangan-jangan nggak hanya satu dua nih kejadian konsinyasi ini, ya. Jadi bisa ya harus diperdalam lagi. Kan katanya belum ada SOP misalkan ya. Kemudian nyatetnya gimana? Nah, ini diperdalam lagi ke pencatatannya dan dipastikan bahwa balik lagi ke asersi manajemen ya, bahwa memang barang konsinyasi itu istilahnya jelas ya right and obligation-nya gitu. Jadi ketika perusahaan tuh yang tahu gitu, ketika dia menyatakan itu sebagai persediaan dia, lokasinya tuh ada di mana. Jangan-jangan ada yang disimpannya di tempatnya konsaini ya. Konsaini apa? Ya, konsaini ya yang menerima konsinyasi. Jadi betul memang harus dikonfirmasi lagi, kemudian ilegal atau tidaknya dilihat lagi ke otorisasi. Kalau memang belum ada SOP, ini menjadi satu kelemahan memang ya, bahwa belum ada SOP untuk barang konsinyasi dan perlu dilihat. Tapi kalau pengendalian yang secara umum masih berjalan, kayak tadi, barang keluar gudang itu harus ada otorisasi dan lain-lain ya. Artinya itu masih ada kontrol sih sebenarnya, meskipun mungkin tidak secara spesifik atau khusus mengontrol untuk barang konsinyasi. Tapi apakah kontrol yang umum yang ada, ini bisa juga menjaga ya bahwa barang itu tercatat, diketahui di mana keberadaannya, dan lain-lain. Kemudian nanti ketika di pelaporan ya, penyajian dan pelaporan itu juga kan barang konsinyasi ini masih diakui sebagai persediaannya perusahaan. Cuman mungkin di gudang itu ada notes gitu ya. Intinya kan kalau secara fisik dibandingkan dengan catatan yang ada di gudang maupun ini pasti kan akan berbeda karena secara fisik barangnya tidak ada di lokasi klien kan. Nah, ini yang harus ada catatannya oleh perusahaan gitu. Terpantau ya. Barang konsinyasinya terpantau. Mungkin itu saja secara singkat ya untuk pertanyaannya Vanda. Terima kasih, Bu. Oke ya, baik. Si Vanda. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang akan mempresentasikan ya. Saya minta ada yang jadi moderator, kemudian setiap selesai mungkin satu topik, di-floorkan dulu ya ke teman-teman yang lain. Ada yang mau komentar, bertanya, dan sebagainya ya. Jadi diskusinya bisa lebih banyak yang ikut diskusi gitu. Ya silakan. Sekarang berarti kelompok berapa nih? 4 ya? Kelompok 4, Bu. Ya, silakan. Izin untuk share screen, Bu. Ya, Helena, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada David Syabani absen 5, kemudian Hafiz Arsyan Nurhuda absen 10, kemudian Helena Aprilia Ica Umami absen 11, kemudian saya sendiri Nanda Cecilia Fadila absen 23, dan terakhir ada Syafruddin Bahtiar Ramadhani absen 28. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan terkait pengerjaan kami terkait modul 5, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka.
Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh David Syabani. Silakan, Mas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prosedur audit. Pertama itu tentang sewa dibayar di muka. Nomor 1 terkait minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Indeks ini dilakukan maka bisa kita centang. Nah, untuk ini dokumennya itu dapat di buku 1 halaman 134 terkait daftar-daftarnya. Lalu nomor 2, periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, lihat kertas kerja tahun sebelumnya. Indeks ini dilakukan, maka kita bisa centang. Nah, terkait ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 133. Selanjutnya nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, ini juga dilakukan dan terdapat di indeks G1. Nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat berwenang. Indeks ini juga dilakukan, maka kita bisa centang. Nah, untuk ini bisa dicek di buku 1 halaman 133 dan 134. Untuk nomor 5, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Ini tidak dilakukan oleh KKP, maka bisa di-strip untuk indeksnya. Lalu untuk nomor 6, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Ini juga tidak dilakukan, maka bisa di-strip. Nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk sewa telah ditaati. Untuk nomor 7 ini dilakukan oleh KKP. Untuk dokumen sumbernya bisa dicek di buku 1 mulai dari halaman 138 sampai 148. Selanjutnya terkait asuransi dibayar di muka. Nomor 1, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Ini dilakukan oleh KKP dan ini terdapat di buku 1 halaman 134. Untuk nomor 2, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lalu lakukan konfirmasi kepada poin yang bersangkutan. Ini dilakukan oleh KKP dan terdapat di indeks G1. Nomor 3, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ini dilakukan oleh KKP dan terdapat juga di indeks G1. Nomor 4, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Ini tidak dilakukan oleh KKP, maka di strip. Nomor 5, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungjawaban asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ini tidak dilakukan oleh KKP, maka bisa di strip. Selanjutnya untuk pajak dibayar di muka. 1, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Ini juga dilakukan oleh KKP. Ini dokumen sumbernya bisa dicek di buku 1 halaman 138 sampai 148. Nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Ini dilakukan oleh KKP dan dokumen pendukungnya terdapat di buku 1 halaman 138 sampai 148. Nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti setoran pajak dengan saldo di buku besar, serta lakukan vouching. Ini juga dilakukan oleh KKP. Lalu nomor 4, lakukan rekonsiliasi atas total objek dengan tarif pajaknya. Misal, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan kali tarif pajaknya. Ini tidak dilakukan, maka bisa di strip. Selanjutnya, terkait PPN masukan. 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, NPKP, DPP, dan besaran PPN yang dipungut. Ini dilakukan oleh KKP, maka bisa dicentang. Ini masih sama, dokumen pendukungnya terdapat di buku 1 halaman 138 sampai 148. Nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini dilakukan, maka bisa dicentang. Dokumen pendukungnya juga terdapat di buku 1 halaman 138 sampai 148. 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan dan dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Ini juga dilakukan bisa dicentang dengan dokumen pendukung masih sama di buku 1 halaman 138 sampai 148. Nah, masih ada lanjutannya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai pada maksudnya. Ini juga dilakukan, bisa dicentang. Lalu nomor 4, apabila ada perbedaan saldo neto, seperti pajak masukan dikurangi pajak keluaran, antara buku besar dan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya. Terutama untuk saldo per tanggal neraca laporan posisi keuangan. Ini tidak dilakukan, maka di-strip. Lalu nomor 5, pelajarilah semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Ini tidak dilakukan, maka di-strip. Dan selanjutnya pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Helen. Ya, sebentar, David. Oke, yang terkait ini ya, tadi kan dikatakan kalau yang terkait dengan pajak-pajak itu di buku 1 ya, halaman 13 berapa tadi? 138 sampai 148, semuanya itu Bu yang yang 138 sampai 148 ini terkait pajak dibayar di muka PPh 25 ya. kalau nggak salah campur sih Bu, itu apa? Bentar Bu. Iya, ini lebih ke campur ini kalau itunya kan. Campurnya tahu dari mana? Sama kalau menurut saya sama semua sih Bu itunya, apa namanya? Cuma beda di apa? Masa pajaknya gitu Bu, yang beda-beda. Ya, itu beda di masa pajak kan, dari ya Januari sampai November ya untuk ini bukan yang dari di 138 sampai 148 itu bukannya ini ya, dokumen untuk keterangan yang ini ya, halaman 134. Pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing SSP yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar gitu ya. Kalau menurut kelompok 4 ini yang halaman 138 sampai 148 ini bukan angsuran PPh 25 ya. Jadi kalau kita lihat itu berapa totalnya? Sempat direkap nggak yang halaman 138 sampai 148 itu yang bukti setoran BPN-nya? Jumlahnya sempat direkap nggak? Ada yang rekap mungkin kelompok lain berapa totalnya? Izin Bu. Ya, Tanda. Sepertinya dokumen itu buat masukin data ke yang indeks G2 Bu. Indeks G2 ambil dokumennya dari dokumen yang halaman 138 itu Bu. Buat PPh 25 dibayar di muka. Ya, ini kan ya, berarti PPh 25 dibayar di muka kan, schedule-nya kan. Nah, itu berarti sudah di total ya, 494.250. Ya, tadi kan saya tanyakan ini pajak apa, kayaknya kok semua merefernya ke halaman 138 sampai 148 itu gitu ya. Padahal di situ kan nggak bicara mengenai PPN ya, nggak bicara mengenai PPN, jadi khusus dia bicara schedule-nya PPh 25 yang dibayar di muka ya. Biasanya kayak angsuran ya, angsuran tiap bulan gitu ya, angsuran tiap bulan. Dan ini juga kalau misalkan
dilihat ke modul 8 di halaman 173 ya. Itu juga nyambung tuh di situ keterangannya halaman 173 ya, buku 1 di tabel yang agak bawah situ kan ada PPh dibayar di muka untuk 25 ya. Totalnya 494.250.000. Sedangkan di situ ketahuan katanya itu kan baru sampai November ya. Nah, yang utang dari e-billing bulan Desembernya itu nanti 45 juta ya. Ya, maksud saya biar ini aja biar clear yang di buku 1 halaman 138 dan seterusnya itu dokumen-dokumen itu adalah untuk PPh 25 dibayar di muka. Jadi tadi kalau dikatakan kan yang dibahas oleh David tadi ya, ada masalah PPN gitu ya. Nah, berarti yang PPN itu kan bukan dari situ ya dokumen-dokumennya nanti ya. Baik, itu aja dari Ibu, saya. terima kasih atas koreksinya, Bu. Ya. Kemudian sebenarnya banyak ini ya, bukti pemotongan SSP ya, contreng. Kemudian cocokkan bukti dan SSP dengan saldo dan lakukan vouching. Ini juga mungkin belum bisa dilakukan dengan ini ya. Atau kalau dari kelompok 4 yang poin pajak dibayar di muka yang nomor 3 ini, coba gimana ini ya? Apa? Kan itu udah dicentrang tuh, bisa diceritakan ke ya buktinya yang di mana dengan saldo di buku besar yang mana gitu ya. Coba yang nomor 3 ini. Kalau dari saya sendiri aslinya masih cukup ragu sih Bu, mau coaching ke mana sih Bu. Jadi biar itu centang sih Bu. Aslinya masih ragu sih Bu. Iya. Sebenarnya kayak yang 25 ini kan dia dibayar di muka ya. Daftar rincian pajak dibayar di muka. Berarti kita hanya dapat data dokumen-dokumen itu kan khusus untuk PPh pasal 25 ya. 25 itu setahu saya kan angsuran ya, angsuran dari berapa yang tahun lalu gitu ya. Saya hitungannya bukan dari PPh tahun ini gitu ya. Mohon dikoreksi kalau kalian kan mungkin lebih fresh belajar pajaknya ya. Intinya mungkin data yang ada itu tidak memungkinkan juga kita ya untuk melakukan ini tadi. Kalau bukti setor kita tahu saldo di buku besar pajaknya kan belum tersedia ya sampai dengan membahas modul ini ya kalau nggak salah ya. Betul ya, yang untuk melakukan nomor 3 itu menurut saya sih kayaknya belum bisa maksimal juga ya. Kita cuma tahu, oke, memang ada bukti bayar nih ya, setoran pajaknya udah, dan itu dikatakan untuk schedule PPh 25 dibayar di muka. Dibayar di muka artinya kan dia ngangsur ya, dia ngangsur tapi mungkin ini tolong dikoreksi nih yang pelajaran pajaknya lagi ya. Dia ngangsur, tapi kan dia belum tahu ya berapa sebenarnya PPh yang harus dia bayarkan nanti di akhir tahun gitu ya. Jadi dia ngangsurnya itu berdasarkan kalau nggak salah dari istilahnya dari tagihan PPh dia yang tahun sebelumnya gitu untuk benchmark aja gitu ya. Nanti baru di akhir tahun, kalau pajak kan Maret ya sebenarnya. Intinya nanti di akhir periode masa pajak yang setahun itu, dia akan bandingkan kan berapa sih sebenarnya PPh-nya dia, PPh badannya dia dibandingkan dengan jumlah yang sudah dia angsur nih tiap bulan ini gitu kan ya. Nanti baru kekurangannya dia akan melakukan kurang bayar lah istilahnya ya, seperti itu. Nah, cuman
kita cuma punya bukti surat setoran aja kan ya, surat setoran aja. Perhitungannya sendiri pun kita nggak tahu ya, nggak ada informasi sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin yang poin nomor 3 ini memang betul kita bisa melakukan pengecekan, tapi baru sepanjang ke bukti setoran pajaknya aja. Sama mungkin di cross check ke buku ini ya, pengeluaran kas ya, sehingga bisa menyusun yang indeks G2 tadi ya, yang disampaikan oleh siapa tadi, Panda ya, oleh Panda. Atau kelompok lain bagaimana? Atau ada yang sudah bisa melakukan pengujian lebih komprehensif untuk yang pajak dibayar di muka? Silakan. Coba yang kelompok 5, gimana kelompok 5? Untuk kelompok 5, yang G2 tadi yang bagian saya, Bu. Tadi udah sama sih, Bu, hasil totalnya untuk pajak PPh dibayar di mukanya sebesar 494250. Ya, kemudian mungkin balik lagi ke yang tadi. Nah, ini mungkin untuk yang pajak dibayar di muka, apakah sudah bisa melakukan pengujian lebih komprehensif gitu, dari hanya tadi kan merekap dari surat setoran ya. Antara poin 1, 2, 3, 4 ini kira-kira apa yang dilakukan sama dengan kelompok 4 atau mungkin ada yang lebih lagi gitu langkahnya? Nggak ada, Bu, soalnya utamanya sama, Bu, pakai lihat dari dokumen-dokumen itu, Bu, yang dari bulan Januari sampai November itu sama. Oke, baik. Mungkin sebenarnya ini ya, kalau dari datanya sendiri mungkin bisa ditambah ke buku, kan kita belum masuk ke kas ya, cuman ke buku banknya ya, apakah memang, kan dia sudah bayar tuh, bayar pakai billing, biasanya kan pasti ini ya, lewat rekening bank lah. Sebenarnya cuman itu aja sih yang baru bisa dilakukan ya. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut kelompok 4. Baik, Bu, saya akan lanjutkan ke schedule G. Ya, jadi pada schedule G ini membahas terkait beban dibayar di muka atau biasanya kita dengar sebagai prepaid rent pada periode 31 Desember 2018. Di sini kami melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan dibayar di muka berdasarkan informasi soal yang tertulis pada modul 5. Nah, mungkin kita ke jurnal koreksinya terlebih dahulu. Jadi hasil dari bukti perjanjian sewa yang pertama, yaitu sewa ruko di Jakarta, PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Nah, dari ilustrasi tersebut, kami memperoleh kesimpulan kalau nilai sewa tersebut naik dari yang awalnya 24 juta menjadi 30 juta. Jadi yang kita gunakan adalah sewa yang sebesar 30 juta. Nah, 30 juta ini belum termasuk PPh dan PPN. Jadi mungkin kami akan sedikit mereview kembali terkait materi perpajakan. Kemudian dijelaskan juga dari hasil pemeriksaan, klien tersebut belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, jadi untuk PPh sewa tanah bangunan itu termasuk PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari nilai bruto. Posisinya PT Sugus itu sebagai penyewa, yang artinya PT Sugus atau klien itu sebagai pihak pemberi penghasilan. Maka dari itu PT Sugus wajib untuk memotong pajak dan menyetorkan PPh tersebut. Nah, kemudian untuk PPN, posisinya PT Sugus mengakui PPN sebesar 10% sebagai PPN masukan yang dibayarkan ke pemberi sewa dan disetorkan juga oleh pemberi sewa tersebut. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi yang kedua itu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta rupiah. Untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Sama seperti ilustrasi yang pertama, pada intinya klien telah membayar sewa tersebut, namun untuk pajaknya belum dilakukan pembayaran. Lalu sebenarnya
klien di awal transaksi tersebut mencatat apa? Nah, klien itu hanya mencatat sebatas sewanya saja dengan jurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 30 juta. Dan untuk Bapak Haryo ini sewa dibayar di muka pada kas sebesar 20 juta. Padahal seharusnya klien juga perlu mencatat PPh yang dipungut sebesar 10% dikalikan 30 juta. Jadi yang sebenarnya klien itu bayar 30 juta. PPh-nya dipotong ya. Potong kalau PPh ya. Oh, Bukan pungut, cuman ini aja. Oh iya, Bu. Jadi yang sebenarnya klien itu bayar 30 juta dikurangin 3 juta yaitu 27 juta. Kenapa? Karena 30 juta tadi sudah termasuk PPh. Tapi ingat lagi kalau PT Subus itu perlu membayar PPN sebesar 10% juga. Jadi hasilnya itu sama 3 juta. Jadi 10% dikalikan 30 juta. Nah, jadi yang diterima PT Betawiland itu harusnya 30 juta, harus 30 juta alias kas yang keluar dari klien setelah PPN adalah 30 juta. Nah, jadi klien itu udah mencatat dengan nominal yang benar. Hanya saja yang salah itu jurnalnya karena belum mengakui PPh dan PPN masukan sebesar 3 juta ini. Maka jurnal koreksi yang kami usulkan terkait pencatatan perpajakan ini yaitu PPN masukan pada utang PPh sebesar 3 juta. Nah, case-nya itu sama untuk sewa ruko dari Bapak Haryo ini, di mana kelompok kami itu mengasumsikan kalau Bapak Haryo adalah PKP atau pengusaha kena pajak, sehingga PPh-nya itu disetorkan oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini adalah PT Subus. Jadi jurnal koreksinya sama, yaitu PPN masukan pada utang PPh sebesar 2 juta. Oke, kemudian kita lanjut ke perhitungan beban sewa. Nah, di beban sewa ini, di sewa dibayar muka ini ada koreksi untuk pembelian sewa selama tahun 2018 pada ruko PT Betawiland. Jurnalnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar muka sebesar 5 juta. Nah, perhitungannya 2/12 dikalikan 30 juta. Perhitungan 2/12 ini diperoleh dari hitungan bulan 1 November 2018 sampai 31 Desember 2018. Itu ada 2 bulan, kemudian dikalikan dengan nilai sewanya sebesar 30 juta. Kemudian untuk koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada ruko Bapak Haryo juga sama, jurnal koreksinya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667. Nah, perhitungannya 1/12 dikalikan 20 juta, perhitungan 1/12 ini diperoleh dari hitungan bulan 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Itu terhitung 1 bulan. Dikalikan dengan nilai sewanya sebesar 20 juta. Kemudian terkait asuransi dibayar di muka, perhitungannya ini terdapat pada indeks G1. Secara keseluruhan total asuransi yang dibebankan itu adalah sebesar 19.300.000. Untuk perhitungan detailnya nanti akan dijelaskan oleh Nanda setelah sesi ini. Jadi jurnal yang kami usulkan itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Nah, kemudian untuk pajak dibayar di muka dijelaskan pada modul 5 itu pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak, mengurangi beban pajak penghasilan badan. Artinya benar kalau jurnal per klien 31 Desember 2018 itu saldonya 0 sehingga tidak memerlukan koreksi lagi. Jadi untuk total saldo per audit 31 Desember 2018 dari kelompok kami adalah sebesar Rp54.333. Mungkin sekian dari pemaparan schedule G dan jurnal koreksi. Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda atau memiliki pendapat lain, dipersilakan. Ya, coba silakan. Saya coba urut tadi kan kelompok 5, kelompok 6 gimana? Apakah sama atau ada perbedaan yang mau ditanggapin? Silakan. Ada Pak Adil, Novelin, Rizka, Panda. Izin, Bu. Ya, silakan Panda. Kelompok kami setuju dengan kelompok Helena, Bu. Karena terkait beban sewa, sepemahaman kami itu, beban itu akan diakui ketika sewanya itu sudah dipakai. Dan di sini kan sudah dipakai, baru dipakai 2 bulan, sehingga perlu dikoreksi, Bu. Terima kasih. Baik, terkait ininya tadi perhitungan ini ya, jurnal koreksinya bahwa si perusahaan belum mencatat PPN dan PPh
Sama ya? Oke, sama. Nah, oke, kelompok 6. Kemudian kelompok 1, gimana kelompok 1? Ini kan baru koreksi ketika dia belum mencatatkan ini ya, PPN dan PPh. Kemudian dikatakan di situ dia juga belum bayar ya, kalau nggak salah ya. Pajaknya belum dibayar ya. Kalau PPN kan nanti dikreditkan nih. Kayaknya ada keterangan dia belum membayar gitu. Iya, Bu, belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Jadi saya nangkepnya itu PPN dan PPh-nya belum dibayar gitu. Ya, belum membayar. Tapi sebenarnya kan ya PPN-nya ini kan udah ya di cash kan, udah ke kas kan, udah masuk. Nah, cuman kan ada yang masih harus dia bayar nanti ya. Kalau PPh-nya kan nanti dia potong tuh, dia potong pas saat transaksi. Kemudian nanti dia harus menyetorkannya kapan PPh-nya yang dia potong. Ada yang masih ingat? Coba kelompok 1 gimana kelompok 1? Apakah sama? Pertama itu dulu deh. Ininya sama nggak untuk jurnal koreksinya? Ada Dea, Ferdi, Lutfia, Dava, Nada, silakan. Izin Bu, untuk kelompok 1 sebenarnya sedikit berbeda dengan kelompok milik Helena karena di kelompok kami itu jurnalnya itu ada di jurnal beban sewa senilai 66,667, sewa dibayar di muka 4333, dan utang pajak senilai 5 juta yang didapat dari tadi yang pajak masukan yang belum dibayar itu senilai 3 juta ditambah dengan 2 juta gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Gimana? Jadi konsepnya gimana dulu nih? Kalau menurut kelompok 1, konsep transaksi ini gimana nih? Jadi itu nanti sewa dibayar di mukanya itu ditaruh di debit dan utang pajaknya itu di kredit. Mungkin coba bisa di share screen kelompok 1. Izin untuk share screen, Bu. Itu ada ada chatnya di situ ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan kelompok 1. Jadi mungkin kita samakan asumsi dulu ya. Saya setuju dengan asumsi kelompok 4 tadi ya. Jadi yang Pak Haryo itu PKP gitu ya. Ini siapa yang lagi? Bisa dibesarin Lutfia? Tadi kelompok 6 kan sudah sama ya. Kelompok 1. Nanti kelompok 2, 3, dan 5 silakan aja langsung komentar ya. Jadi pemahaman saya itu begini, Bu. Untuk beban sewa itu, sewa dibayar di mukanya itu yang diakui hanya 4333 ini, Bu. Dan utang pajaknya itu nanti dikredit senilai 5 juta. Pemahaman saya gitu, cuma saya kemarin juga kurang begitu paham sebenarnya, Bu. Bentar, Mungkin mohon koreksinya. Ya, betul. Sewa kan dia udah nyatet prepaid rent 30. Ini yang nomor 1 dulu ya, yang dengan PT Betawi dulu ya. Apa langsung dua-duanya ini? Ini langsung ya, semuanya ya? Yang apanya, Bu? Ini yang angka di baris 11, 12 ini langsung transaksinya dengan PT Betawi dan Pak Haryo atau satu-satu atau gimana? Untuk yang pajaknya itu ya? dua-duanya, Bu.
Oh, langsung dua-duanya. Beban sewa. Jadi ini langsung koreksi ini ya, yang beban sewa yang porsi tahun 2018 ya ini ya. Yang 666.667 ini yang row 11 ini untuk transaksi yang Betawi atau yang Pak Haryo atau dua-duanya? Untuk yang row 11 ini untuk dua-duanya, Bu. Oh, itu langsung dua-duanya. Ya, cuma di bawah ini juga masih ada lagi gitu, Bu. Kok dikit banget, cuma 666.000? Masih ketambahan yang bawahnya, Bu, yang Oh, yang bawahnya. 6 juta, ya, benar. Ini juga yang bawahnya dua-duanya. Iya, Oh Bu. ya. Jadi gini ya, mungkin saya bantu menjelaskan yang saya tangkap ya, mungkin dari Lutfia. Ini beban sewa yang row 14 dan 15 yang dikuningin, ini adalah gabungan dari dua transaksi Betawi dan Pak Haryo untuk porsi yang harus di-expense-kan tahun 2018 gitu ya. Udah benar ya, sama ya. 6.666 ya. Sama dengan yang kelompok 4 tadi kan. Jadi dijadikan di-expense-kan untuk tahun 2018. Yang satu yang dengan PT Betawi itu pemakaian 2 bulan, sedangkan untuk yang Pak Haryo kan baru 1 bulan ya. Oke, 6 juta, yang kuning udah clear. Kemudian yang biru nih sekarang, ini terkait pajak ya. Ini gimana nih Lutfia? Pajaknya gimana logikanya nih? Kan PPN dan PPH belum dicatat oleh klien, kemudian ada juga keterangan pajak belum dibayar intinya ya. Intinya semua jenis pajak terkait dengan transaksi sewa ini oleh klien belum dicatat dan belum dibayar gitu. Nah, ini menurut kelompok 1 bagaimana nih? Ya, kalau sepemahaman saya itu langsung dikredit gitu, Bu. Utang pajak. Diakui dulu. Ini pajak apa nih? Yang 10%, Bu, yang 3 juta sama 2 juta tadi, Bu. Ya, 10% itu pajak PPH pasal 4 ayat 2 atau PPN atau apa? Sepertinya PPN, Bu. Jadi ini baru PPN-nya aja ya? Iya. PPN-nya aja. Dan nilainya 30 tambah 20, 50 juta, PPN 10% gitu ya? Iya, benar, Bu. Oke, ini baru PPN. Kemudian PPN-nya ini di beban, ada yang porsinya jadi beban sewa, ada yang jadi sewa dibayar di muka gitu ya. Jadi kan ini soalnya udah langsung dicampur, digabung-gabung juga sih ya. Oke, baik. Mungkin ini ada satu pendapat seperti ini ya, yang berbeda kan yang di sini ya. Ini utangnya baru PPN. Kemudian PPN-nya sendiri jadi utang pajak. Karena dianggap belum dibayar gitu ya? Iya, karena dianggap belum dibayar sama belum diakui, Bu. Jadi harus dicatat di kredit. Pemahaman saya begitu. Cuma mohon koreksinya ya, Bu. Iya, baik. Oke deh. Mungkin bisa di stop share ya. Itu ada satu pendapat seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut dulu ya. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Izin Bu, untuk kelompok 2 perhitungannya seperti kelompok 4 Bu. Oke, berarti udah sama ya. Kelompok 3 dan kelompok 5 nih, gimana? Kelompok 3 ada Andi, Awang, Laila, Aulia, Noval. Silakan kelompok 3 yang berkomentar. Dari kelompok 3 sudah sama, Bu, dengan kelompok Ica. Sama dengan kelompoknya? Helena, Bu. Kelompok Helena. 4. Iya. Oke. Oh, sama Ica juga sama ya. Sama dengan Ica sama dengan Helena gitu ya. Ya, oke. Terakhir nih kelompok 5 gimana? Kelompok 5?
Bu, kalau Bisa. kelompok 5 itu sama dengan kelompok 1 tadi, Bu. Asumsinya, Bu. Asumsinya sama. Kamu dipisah apa digabung-gabung ya? Mungkin kalau dipisah bisa lebih gampang ngelihatnya. Saya Antara sama sih, Bu, digabung juga, Bu. gabung juga. Oh, oke, baik. Ya, jadi ada dua pendapat ya. Mungkin bisa di-share lagi yang kelompok 4, minta tolong. Ya, jadi mungkin untuk 1 dan 5 ya, dan yang lain diskusi aja nih kita. Memang tadi sih sudah benar ya yang disampaikan kelompok 4, Helena. Jadi harusnya itu dia memotong PPh gitu ya. Jadi nanti kan yang jadi pertanyaan, jadi berapa sih sebenarnya nilai sewanya gitu ya? Sewa di sini ya kan jadi sewa dibayar di muka. Jadi dikatakan kan dia sewa itu 30 juta ya. Nah, di sini juga dibikin agak angkanya karena sama-sama PPN-nya 10%, kemudian PPh juga kalau pasal 4 ayat 2 ya, untuk sewa tanah bangunan itu juga 10%. Akhirnya kesannya angkanya sama, jadi kita agak sulit mengidentifikasi ya, ini untuk yang mana gitu ya. Intinya nih sewa yang diakui itu, sewanya dia, prepaid rent-nya itu adalah, kan dia sewa 30 juta nih. Nah, dari unsur 30 juta itu ada, itu sudah termasuk di dalamnya PPh yang harus dia potong gitu ya. Tadi udah disampaikan oleh Helena. Jadi sebenarnya sewanya itu 27 tapi tambah PPh gitu kan. Jadi 30 juta. Kemudian ini pun kan belum dikenakan PPN ya. Belum dikenakan PPN, jadi PPN-nya dia tetap harus bayar. Nanti PPN ini akan dipungut ya, yang memungut, yang melaporkan nanti si pemilik si PT Betawi itu gitu ya. Tadi juga sudah, saya rasa sudah clear ya penjelasannya dari Helena. Jadi sebenarnya cuman ada yang jadi yang seharusnya memang begini, harusnya ketika dia mencatat itu kan sebenarnya sewa dia itu kan 27 ya, 27, yang 3 jutanya itu adalah porsi PPh yang dia potong gitu ya. Terus ketambahan dengan ya kan harusnya biasanya kan 27, 3 banknya 30. Nah, cuman ini nanti ada yang kurang, yaitu kurangnya itu tadi sebenarnya PPh-nya ini kan dia baru motong nih ya. Jadi dari 30 juta itu 3 jutanya kan adalah PPh yang dipotong oleh klien kita. Nanti di bulan berikutnya, nah ini sebenarnya udah telat juga nih untuk transaksi yang PT Betawi ini kan di bulan November ya. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ini kan, tapi ini mungkin udah akhir Desember baru ketahuan kan ya, ketika diaudit oleh auditor nih, ternyata kan katanya dia belum melakukan pembayaran kewajiban perpajakan, padahal harusnya dia ketika transaksi di 1 November kalau nggak salah ya transaksinya ya, yang dengan PT Betawi ini, dia udah motong PPh, nanti di bulan Desember, kalau saya nggak salah, silakan dicek lagi itu maksimal tanggal berapa gitu ya, itu dia harus menyetorkan PPh yang dia potong gitu. Jadi nanti harusnya ada lagi nih jurnalnya nanti di Desember itu PPh, utang PPh. Mungkin di sini ya PPh itu ya tadi pasal 4 ayat 2 pada kas atau bank gitu ya. Ini biasanya bank kali ya. Kalau transaksi-transaksi apalagi besar gini kan mungkin ke bank ya, di bank gitu. Nah, jadi nanti di bulan Desember itu dia ada menyetorkan potongan PPh gitu ya. Tapi kalau yang transaksi dengan Pak Haryo ini kan baru Desember ya. Nah, mungkin nanti dia baru statusnya akhir Desember tuh masih sebagai hutang PPh gitu, karena dia menyetorkannya baru nanti di bulan Januari ya, kemungkinan besar. Kan biasanya nunggu sampai dekat-dekat jatuh tempo gitu ya.
seperti itu. Tapi yang untuk PT Betawi ini sebenarnya nanti utang PPh-nya juga harusnya bulan Desember dia sudah setorkan ke kas negara ya, sudah dia bayarkan yang 3 juta gitu. Jadi nanti PPN-nya ini bisa dikreditkan kan ke PPN keluaran ya, PPN keluaran. Nah, untuk apa istilahnya pengakuan atau expense dari beban sewa yang dikonsumsi lah istilahnya ya, yang benar-benar dimanfaatkan selama tahun 2018. Ini dasarnya jadi nilainya berapa gitu. Ya nilainya 30 juta ya. Jadi 30 juta itu dari yang 27 kan sama kayak kita kalau beli barang ya. Kemarin barang persediaan kan kalau ada pembelian kemarin misalkan apa kemarin persediaan barang A gitu. Kan PPN-nya juga diakui sebagai PPN aja kan tidak menjadi penambah dari nilai persediaan kan, yang masih ingat yang pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu kan ada juga koreksi untuk PPN masukan ya, kalau nggak salah. Yang tanggal 29 Desember ada, mana nih? Coba ada yang masih ingat yang kemarin di indeks F ada persediaan bahan baku yang belum dicatat. Kemarin jurnalnya gimana tuh? Jurnal koreksinya. Pada saat kita bahas persediaan. Coba kelompok 1 kemarin yang pas persediaan ada tanggal 29 Desember belum mencatat pembelian, itu gimana kemarin jurnal koreksinya? Di kertas kerja F kalau nggak salah. Gimana kelompok 1? Sebentar Ibu, masih dicek. Ya. Ini arahnya kan mau tahu, berarti yang diakui sebagai dasar kita untuk menghitung berapa sih yang di-expense-kan tahun 2018 kan harus porsi bulan dikalikan dengan sewa dibayar di mukanya kan gitu ya. Kalau dari sini kan sudah terlihat sewa dibayar di mukanya tetap yang 30 juta. Nah, cuman artinya 30 juta itu adalah dari unsur ya yang tadi yang sewanya 30 juta, tapi sebenarnya dari 30 juta itu akan di apa namanya? Yang sebenarnya dia bayar ke si pemilik gedung itu kan aslinya kan 27 juta ya, tapi terus tetap klien kita kan menyetorkan PPh yang dipotong tadi 3 juta. Jadi 27 tambah 3 ya tetap 30 juta gitu ya. Sedangkan si PPN-nya sendiri kalau kita ingat lagi kayak pembelian persediaan itu kan PPN tidak dimasukkan ke nilai persediaan ya. Dia menjadi hutang tapi tidak masuk ke nilai persediaan. Gimana kemarin? Udah ketemu jurnalnya? Izin. Ini di schedule F3, jurnalnya itu yang persediaan sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800, pada utang usaha 8.800. Ya, seperti itu. Jadi ini apa biar ini aja lah, biar gampang ini ya. Analoginya ya kayak kita PPN itu kayak kita kemarin beli barang kan nggak kita masukkan ke nilai dari persediaan gitu ya.
Jadi yang menjadi dasar, tadi kelompok 1 dan 4 juga saya yakin udah benar ya kalau ngitung beban yang di expense. PPh yang di mungkin kurangnya hanya nanti yang ketika di Desember ada pembayaran atau penyetoran utang PPh ya untuk yang PT Betawi gitu. Sama artinya kan kalau kita lihat mungkin kalau di schedule indeks G-nya sendiri ini kan memang yang dibahas ini kan sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka yang tadi kalau memang ini merefer ke PPh 25 kan dikatakan sudah clear ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di neraca saldo milik klien itu kan habis pajak dibayar di muka sebenarnya ada PPN juga ya, ada PPN masukan ya. PPN masukan meskipun sama PPN itu kan tiap bulannya kan harusnya dikreditkan ya antara masukan dengan keluaran. Jadi sebenarnya kalau saldonya pun harusnya sudah nol ya, karena tiap bulan itu dikreditkan gitu ya, pajak masukan, pajak keluaran. Tapi kalau untuk catatan atau notes-nya bagi auditor itu menurut saya sebaiknya bisa ditambahkan juga di sini nih. Jadi ada kan PPN masukan itu juga seperti bayar dulu gitu ya, meskipun nantinya bisa dikreditkan. Atau kalau mau dicatat tersendiri bahwa sebenarnya udah ada transaksi PPN masukan nih dari mana aja. Yang pertama tadi dari yang tadi dijawab oleh kelompok 1 ya, yang dari schedule F3 tuh. Kan dulu sudah ada PPN masukan dari pembelian bahan baku 800.000. Kemudian untuk yang dari G1 ini tadi ya, tadi kan udah ada 2 pajak PPN masukan kan, dari sewa yang dengan PT Betawi dan yang dari Pak Haryo gitu ya. Meskipun nanti ketiga-tiganya itu kan harusnya tiap bulannya itu mereka di offset dengan PPN keluaran. Jadi sebenarnya sudah ada tiga transaksi PPN masukan yang bisa kita identifikasi nih sampai dengan modul yang ini. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan juga, mungkin bisa balik ke yang jurnal koreksi ya. Kalau yang koreksi, nah ini artinya nih, tadi kan saya katakan kalau yang transaksi dengan PT Betawi itu karena di bulan November, harusnya utang PPh-nya sudah disetorkan di bulan Desember. Kalau disetor berarti jurnalnya gimana? Kalau yang untuk PT Betawi, utang pada bank lah ya gitu ya. Artinya uangnya kan akan berkurang ya, bank atau cash-nya akan berkurang karena menyetorkan utang PPh. Nah, sedangkan yang dengan Pak Haryo, artinya ini kan kemungkinan besar baru akan disetorkan potongan PPh-nya bulan Januari nih. Artinya per 31 Desember utang PPh ini akan muncul ya, seharusnya ya. Muncul nanti di neraca ya, di neraca nih ada utang PPh. Dan kalau kita lihat di neraca saldonya dari akun-akun yang dimiliki perusahaan, ada ya utang pajak 21, 23, 25, 29 gitu ya. Nanti bisa ditambahkan mungkin kasih keterangan ada utang PPh tuh nanti di akhir tahunnya seperti itu. Baik, saya rasa yang ini sudah clear ya, cuman tadi ada beberapa tambahan penjelasan aja. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang schedule G ini. Kalau yang beberapa kelompok kan sudah sama ya. Kalau tidak ada bisa dilanjut silakan kelompok 4.
Terima kasih atas masukannya, Bu. Ya, di sini selanjutnya ada schedule G1. Untuk kolom yang aset yang diasuransikan, nilai polis, premi yang dibayar, kemudian periode dan nomor polis bisa dilihat pada buku 2 halaman 101. Tetapi ada sedikit perbedaan untuk periodenya antara buku 1 dan 2. Untuk yang di buku 2 ini itu periodenya 2017 sampai 2018. Kemudian tapi untuk yang di buku satunya itu periodenya 2018 sampai 2019. Kami menggunakan yang periode tahun 2018 sampai 2019. Kemudian untuk perhitungan beban asuransinya itu didapat dari premi yang harus dibayar dikali periode asuransi yang telah dibayar. Untuk yang bangunan itu 15 didapat dari 15 juta dikali 9/12 itu didapat 11.250.000 rupiah. 11.250.000. Kemudian untuk yang perabot dan peralatan kantor itu 1.200.000 dikali periodenya 1 April sampai 31 Desember itu 9/12 didapat 900.000. Kemudian untuk yang kendaraan bermotor itu 3 juta dikali 7/12 atau Juni sampai Desember. Kemudian didapat 1.750.000. Untuk yang persediaan itu 10.800.000 dikali periodenya 1 Juli sampai 31 Desember itu 6/12 didapat 5.400.000. Kemudian di total sebesar 19.300.000. Ya, right. Itu ada yang ditanyakan untuk schedule G1? Kayaknya sudah clear ya. Cuman ada ini aja ya, mungkin kesalahan yang di buku 2 itu ya, dari sisi tahunnya harusnya 18-19 ya. Mungkin bisa dilanjut, silakan kelompok 4. Ya, untuk di schedule G2. Untuk di schedule G2 sekarang ini bisa dilihat di dalam tabel yang bulan sektor tanggal RP itu di buku 2 halaman 102. Nah, dibuat pengisiannya ini kita terpacu pada dokumen-dokumen yang ada di buku berisikan tentang bukti penerimaan negara penerimaan pajak. Nah, di tanggal ini kita memasuk Kayaknya jaringannya ya. yang mana Bisa diulang, Syafruddin, tadi di saya ini nge-freeze ya? sampai mana ya, Bu? Belum. Nge-freeze-nya cukup lama tadi dari awal kayaknya. Ya, atau off cam aja nggak apa-apa. Izin off cam ya, Bu. Ya, ya, silakan. Saya ulangin lagi. Ini bisa dilihat tabelnya itu di buku 2 halaman 102 dan dalam pengisiannya itu kita fokusnya di dokumen-dokumen yang ada di buku 1
halaman 138 sampai 148. Yang mana itu di halaman tersebut itu terdapat dokumen bukti penerimaan negara penerimaan pajak. Nah, di dalam pengisiannya itu kita fokusnya pada tanggal dan jumlah store itu di buktinya. Yang mana seperti di bulan Januari itu kita lihat tanggal bukunya itu tanggal berapa, yaitu di tanggal 6 Februari 2018 dengan jumlah store-nya itu kita lihat di jumlah storan yaitu sebesar 54.250.000. Di bulan selanjutnya di bulan Februari juga demikian, yang kita lihat itu di tanggal bukunya tanggal berapa dan jumlah store-nya itu di jumlah storan. Demikian seterusnya sampai di bulan November. Nah, kemudian di totalnya ini tuh bulan yang jumlah store bulan tersebut ditambah jumlah setoran bulan sebelumnya, yaitu yang mana 54.250 ditambah 44 juta, ketemunya 98.250, seterusnya sampai di total menjadikan 494.250.000. Sekian, ada yang ingin dikomentari atau ditambahkan? Cukup kayaknya ya. Jadi nggak ada, karena ini nggak ngecek ke apa bukti bank keluarnya juga ya, tapi ada di GL ada nggak sih dari GL ininya, GL kasnya nggak ada juga ya, nggak ada ya dari GL bank atau GL kasnya nggak ada. Jadi kita cuman memindahkan dari bukti setornya aja ya, belum bisa mengecek ke kontra akunnya ini ke pengeluaran di kas atau di bank. Baik, silakan dilanjut. Baik, selanjutnya adalah melengkapi kertas kerja neraca atau indeks A2.1. Dalam kertas kerja neraca ini terdapat penyesuaian dari modul-modul sebelumnya, mulai dari piutang usaha, dari indeks E, kemudian ada persediaan dari indeks F. Nah, untuk modul 5 ini terdapat penyesuaian pada akun beban dibayar di muka. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018, beban dibayar di muka sebesar 80 juta. Dan setelah seperti yang telah dijelaskan Helena tadi, terdapat penyesuaian di kredit sebesar 25.966.667, sehingga saldo audit per 31 Desember 2018 sebesar 105.966.667. Mungkin sampai sini. Ada masukan atau saran? Oke, ini asumsinya yang PPN nggak dicatatkan di sini ya, yang PPN masukan, PPN keluaran ya. Meskipun realnya kan itu saling meng-offset tuh, tiap bulannya harusnya dikreditkan PPN masukan ke PPN keluaran. Tapi di note saja ya bahwa kita sudah ada beberapa transaksi yang ada jurnal yang melibatkan PPN masukan gitu ya. Ya, bisa dilanjut mungkin Hafiz. Baik, untuk selanjutnya adalah indeks A2.2. Adalah kertas kerja neraca untuk bagian kewajiban dan ekuitas.
Di sini terdapat akun yang berdampak, yaitu akun utang pajak. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp652.137.645. Terdapat penyesuaian sebesar 5 juta yang tadi telah disampaikan Helena, sehingga saldo audit 31 Desember 2018 menjadi Rp137.645. Mungkin untuk indeks A2.2 itu saja. Oh, ini asumsinya belum ada kewajiban perpajakan yang dibayar gitu ya. Ya, jadi yang 5 juta itu dari mana tadi? Bisa diulang? Kredit 5 juta itu dari mana tadi? Tadi yang 3 juta sama 2 juta itu. Ya, pajak apa tadi itu? PPh ya. Oke. Jadi kan kalau saya tadi menyampaikan harusnya kan kewajibannya pemotong ini kan kalau dia mau motong PPh, dia harus menyetorkannya di kayaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya. Kemudian yang PT Betawi tadi kan transaksinya di bulan November, harusnya sih sesuai dengan kalau sesuai aturan pajak dia harusnya di Desember itu dia sudah menyetorkan dan membayar gitu. Tapi karena di buku keterangannya ini memang katanya kan tidak ada pajak-pajak ini belum ada yang dilakukan pembayarannya ya. Jadi artinya masih dua-duanya itu baik yang Betawi maupun yang Haryo ini masih terhutang ya statusnya ya. Oke, ya. Baik. Nggak tahu tuh, itu ada dendanya nggak ya? Nanti mungkin bisa dicek tuh kalau dia telat menyetorkan potongan PPh gitu ya. Apakah ada kewajiban bunganya nanti gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama cek ya untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Baik Bu, Mas. Terima kasih atas masukannya. Untuk selanjutnya adalah kertas kerja laba rugi untuk indeks A3.1. Asumsi kelompok kami tidak ada akun yang berdampak pada laba rugi ini, Bu. Jadi tidak ada terdapat penyesuaian. Oh iya, coba ke yang asuransi. Yang asuransi tadi prepaid apa? Asuransinya tadi. Penyesuaian asuransi. Asuransi dibayar di muka. Nah, benar-benar yang tadi. Nah, ini ya, asuransi dibayar di muka. Mungkin kita bisa lihat ke neraca saldo. Ini sempat merekap nggak neraca saldo? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Mungkin sama-sama dilihat aja, coba ke halaman 15 dari buku 1 ya. Di buku 1 itu kan ada asuransi. Asuransi dibayar di muka. Beban asuransi ya. Salah, halaman 16 ya, halaman 16. Ini kan disesuaikannya kan jadi beban asuransi ya tadi ya. Nah, jadi ada, kalau kita lihat, ya beban asuransi. Coba balik lagi ke yang tadi. Nah, ini. Kan ada asuransi asetnya apa aja ya, bangunan, kemudian perabot peralatan kantor, kendaraan bermotor, kemudian ada persediaan. Nah, di sini kalau asuransi, beban asuransi itu ada di kalau halaman 16 ya, ada yang asuransi di 55005 kode ini ya, kode akunnya. Ada juga asuransi yang 60007 kan gitu ya.
Bawahnya ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada. Dan ada juga yang ini factory overhead ya. Jadi ada beban produksi tidak langsung atau factory overhead. Nah, mungkin kita mencoba mengingat-ingat kalau di akuntansi biaya gitu ya. Kalau misalkan untuk apalagi ini terkait persediaan ya, yang terkait persediaan, apakah biaya asuransinya itu bisa masuk ke beban tidak langsung ini ya, FOH ya, ke FOH gitu. Jadi karena biaya asuransi persediaan ini kan terkait dengan menjaga biar persediaannya ini istilahnya ya ada jaminannya ya kalau ada kejadian yang apa ada berpotensi menghilangkan atau menurunkan nilai persediaan ini diasuransikan kan gitu ya terkait persediaan. Kemudian kalau bangunan di sini memang nggak ada keterangannya sih bangunannya bangunan apakah pabrik atau office ya. Kemudian ini ada peralatan kantor dan perabot. Nah ini juga apakah ini peralatan kantor itu bisa masuk ke FOH dan sebagainya ya. Kalau kendaraan bermotor mungkin tidak ya. Ini malah kayak mesin-mesin tuh nggak ada asuransinya ya, mesin-mesin pabrik ya. Intinya sebenarnya yang asuransi di sini kan nih sekarang dicatat sebagai beban asuransi semua ya. Nah beban asuransi itu kan kalau di akunnya di neraca saldo ada akun asuransi yang 55005 itu kayaknya asuransi umum lah ya. Kemudian ada juga yang 60007. 60007 itu mungkin lebih ke asuransi untuk pegawai ya, asuransi jiwa atau apa ya. Karena di bawahnya jasa profesional dan sebagainya. Dan ada juga pilihan ke apakah dia bisa masuk ke factory overhead gitu ya, FOH. Kalau yang 60007 ini sepertinya bukan ya, karena asuransi yang ada di 60007 ini menurut saya lebih ke asuransi jiwa lah ya, asuransi jiwa gitu, bukan ke asuransi aset ya. Jadi apakah ini masuk ke beban asuransi yang 55005 atau nanti bisa masuk ke yang FOH gitu ya. Jadi sebenarnya bisa ada beberapa opsi. Sekali lagi karena kan kita informasi yang kita dapat baru lumayan terbatas ya. Tapi nanti bisa kita eksplor lagi, termasuk apakah yang bangunan, kemudian perabot peralatan kantor, dan persediaan ini ya, bisa biaya asuransinya tuh masuk ke FOH ya, factory overhead. Itu ada di 55000 tuh, beban produksi tidak langsung. Biasanya kan kalau yang FOH itu apa dulu jenis-jenis biayanya ya ketika di akuntansi biaya ya selain indirect labor gitu ya yang masuk ke FOH. Kayaknya kalau asuransi jarang dibahas ya pas akuntansi biaya ya. Disendirikan kayaknya ya asuransi ya. Atau gimana coba nih untuk diskusi nih. Ingat-ingat lagi dulu akuntansi biayanya. Biasanya kalau biaya asuransi gitu, insurance expense, itu apakah pernah masuk ke FOH atau jadi biaya atau beban sendiri? Coba siapa yang masih ingat? Silakan. Coba siapa nih? Debbie. Kelompok 2, Debbie. Ada Debbie masih menyimak? Ada, Bu. Ya, mana Debbie? Masih ingat Kak Debbie pas akuntansi biaya dulu kalau FOH tuh biasanya apa aja ya? Mengcover apa aja tuh FOH? Asuransi masuk nggak kira-kira? Mengasuransikan persediaan gini gitu.
Eh, masuk, Bu. Masuk asuransi. Kalau nggak salah masuk, Bu. Kayaknya saya tahu ini yang dulu dapat nilainya lumayan bagus ya di kelas saya ya. Kayaknya paling bagus nih. Siapa? Jaren. Ada Jaren masih nyimak? Ada Bu, ada. Gimana nih, Jaren? Kalau asumsi aja ya, misalkan asumsi bangunannya nih pabrik, kemudian peralatan kantornya termasuk peralatan yang di pabrik lah ya. Persediaan kan udah pasti nih terkait produksi. Kalau asuransinya tuh bisa masuk ke FOH atau gimana? Kalau asuransi setahu saya tuh bisa masuk Bu. Saya bisa masuk ya. Oke. Ya baik, makasih ininya dapatnya. Jadi ini notes aja sih ya. Bisa jadi nih tidak semuanya masuk ke, sekali lagi nanti kan kalian harus mencocokkan dengan akun-akun yang sudah ada ya, yaitu yang di neraca saldo nih udah ada kode akunnya. Yang pasti bukan 607 ya. Jadi antara yang 55005 untuk yang ini secara umum nih semua jenis asuransi, atau mau bisa lebih spesifik ke FOH gitu ya. Cuma nanti konsekuensinya kalau FOH berarti kan ya sama-sama sih ya, karena expense-nya pasti kan akan berpengaruh ke laba rugi juga ya. Jadi bisa masuk ke factory overhead yang di kode berapa tuh FOH? Beban produksi tidak langsung ya 55000, tapi tentunya kecuali yang kendaraan bermotor ya, atau masuk ke yang asuransi secara umum gitu ya. Seperti itu. Kalau di share dari Dosko yang saya dapat sih, ini dia memasukkannya ke FOH ya, yang untuk bangunan, perabot, dan persediaan gitu ya. Jadi sedangkan yang untuk kendaraan bermotor ini kayaknya masuk yang beban asuransi umum tadi. Oke, mungkin itu. Silakan dilanjut kelompok 4. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah selesai. Tadi yang perlu diingat, jadi asumsinya karena keterangan di buku perusahaan belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya ya, yang terkait dengan PPh dan PPN-nya. Jadi utang PPh-nya masih muncul gitu ya, yang transaksi bulan November belum disetorkan seperti itu. Jadi di akhir tahun masih muncul utang PPh sebesar 5 juta. Mungkin silakan kalau ada yang mau berkomentar dulu nih terkait ini beban dibayar di muka. Kayaknya nggak ada ya. Sudah jelas ya, sudah jelas semua. Ini berarti kan materi yang ini sudah selesai. Kita masih ada waktu cukup panjang nih ya, cukup panjang, karena selanjutnya mungkin ini bisa di stop share ya. Ya, makasih kelompok 4 ya. Nah, oke, jadi ini balik ke RPS. Sebenarnya kan nanti pertemuan yang akan datang nih nggak ada tugas ya, karena ada kuliah umum ya, akan ada kuliah umum. Nanti tugasnya itu setelah mengikuti kuliah umum. Kemudian nanti yang pertemuan 7, ini juga ada kasus ya. Nah, kasusnya sendiri saya belum dapat dari Dosko. Sebentar ya. Kayaknya dari Doskonya belum ada.
Ya, dari Dosko-nya belum ada nih. Jadi mungkin kita pakai waktunya ini. Tapi kalau mau ke audit investasi, kayaknya kan itu nggak masuk di UTS ya. Oke, jadi ini mungkin saya akan share untuk ini ya, untuk latihan lah ya, untuk latihan untuk dibahas satu kasus mungkin terkait penjualan atau yang ini ya. Cuman saya coba cari dulu, nanti saya foto dan saya share di grup ya. Sementara itu mungkin kita bisa break dulu ya, sekitar ya 5 menit lah ya, 5 sampai 7 menit ya. Akan kita break dulu sambil saya ini apa? Men-share kasusnya ya. Oke, silakan bisa break dulu ya semuanya. Oke, baik. Jadi untuk ini aja ya. Kan kemarin ini kan ada berapa kelompok sih? Masih ada 2 kelompok kan ya yang belum kebagian presentasi. Jadi rencananya kan yang kasus terakhir itu akan dipresentasikan oleh 2 kelompok ya. Tapi nggak apa-apa sambil karena kasusnya juga belum didapat, jadi nanti yang kelompok 5 untuk yang tatap muka terakhir ya setelah kuliah umum, itu nanti waktunya bisa kita bagi 2, yang kelompok 5 presentasi yang ini, kemudian yang kelompok 6 presentasi yang kasus nanti ya dari Dosko. Mungkin sedikit aja bisa kelompok 5 bisa disampaikan sedikit resumnya mungkin untuk tugas yang apa sih judulnya nih? Batch Big Blue Manufacturing ya. Ini cukup singkat ya. Cukup singkat. Kemudian yang untuk professional judgment question ini mungkin nggak perlu ya. Yang nomor 6, pertanyaan nomor 6 ini nggak perlu. Kalau yang nomor 5 saya harap sih bisa dicari ya. Jadi terkait dengan proses konfirmasi, kalau ada kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan auditor ternyata dia melakukan konfirmasi tapi dia nggak memiliki kontrol yang cukup gitu ya. Yang nomor 5 mudah-mudahan sih bisa dijawab. Ya silakan kelompok 5. Siapa yang mau memulai silakan. Baik Bu, izin share screen. Ya, silakan. Baik Bu, izin memulai. Jadi untuk kasus yang ini, si perusahaan Batch Big Blue Manufacturing ini akan melakukan konfirmasi terkait dengan akun piutangnya, karena akun piutang ini memiliki peran yang penting, karena konfirmasi ini memiliki peran yang penting untuk mendapatkan bukti yang cukup terkait dengan bukti auditnya. Nah, kemudian si perusahaan Big Blue Manufacturing ini akan melakukan konfirmasi dengan mengirimkan kepada klien, kepada
customer-nya atau pelanggannya itu, walaupun di sini ditandatangani oleh klien, tetapi untuk jawaban konfirmasi tersebut diminta si pelanggan tersebut langsung mengirimkan kepada auditor karena dikhawatirkan akan dapat potensi si klien itu melakukan modifikasi atau kecurangan terhadap jawaban dari pelanggan tersebut. Nah, apabila si request dari konfirmasi ini tidak dijawab, auditor akan melakukan pengiriman surat konfirmasi kembali, bisa 2 kali atau 3 kali. Tetapi kalau misalnya tetap tidak dijawab, nanti akan dilakukan alternatif prosedur atau prosedur alternatif, misalnya dengan menguji penerimaan kas setelah tanggal neraca untuk mendapatkan bukti tentang saldo customer yang tidak merespon tersebut. Nah, di sini untuk background-nya si coba Listia. Oke. Ya, Bu. Ya, makasih. Sebentar ya, saya salah sebentar. Ya, jadi perlu diperhatikan ya di introduction-nya ini kan rules-nya ya, rules-nya yang sudah diceritakan ya. Mungkin ini yang sudah dilakukan oleh auditor. Ini nama auditornya apa sih? Ya, oleh KAP lah ya. Istilahnya ini adalah SOP KAP dalam melakukan konfirmasi piutang nih seperti ini gitu ya. Jadi nanti atensi dengan bukti-bukti yang sudah kembali nanti itu apakah pertama ya pasti dari sisi hasil konfirmasinya sendiri ya. Tapi kan tidak diberikan data tambahan seperti yang ini yang tadi disampaikan terakhir oleh Listia kan. Ada alternatif prosedur ya, misalkan memeriksa cash receipt setelah tanggal neraca. Nah, itu kan datanya tidak tersedia. Tetapi kalau memang itu dirasa perlu dilakukan ya nanti tinggal disampaikan ya, kan ada kertas kerjanya juga nanti ya. Ya kan additional prosedur apa yang gitu ya, describe prosedur apa yang mungkin menurut auditor perlu dilakukan. Kemudian atensi juga nanti ketika memeriksa hasil konfirmasi ya, bandingkan lagi nih dengan ketentuan SOP yang atau idealnya lah kalau melakukan konfirmasi itu kontrolnya seperti apa, gitu ya. Ya silakan dilanjut. Baik Bu, izin melanjutkan. Untuk latar belakang dari perusahaan Batch Big Blue Manufacturing ini merupakan perusahaan manufaktur alat-alat standar penerbangan untuk perusahaan penerbangan kecil. Nah, untuk pasar utamanya adalah produsen small aircraft atau penerbangan kecil dan juga toko-toko perbaikan atau mungkin seperti bengkel begitu. Nah, di sini kami berperan sebagai auditor tahun kedua di suatu KAP. Nah, minggu ini ditugasi untuk bekerja sebagai auditor di perusahaan BBB tadi. Nah, yang di sini itu sudah mendekati selesai. Auditor yang sebelumnya itu melakukan tugas lain sehingga kita harus menggantikan sehingga kita harus melanjutkan pekerjaannya di BBB tersebut. Nah, saat kita tiba di BBB tadi, kita bertemu dengan audit senior yang bernama Jenna Checkets ini. Jenna meminta kita untuk mulai menyelesaikan evaluasi terkait dengan saldo akun piutang. Konfirmasi itu sebenarnya sudah dikirimkan kepada customer yang dipilih beberapa minggu yang lalu. Tetapi Jenna ini berpendapat bahwa ada 7 konfirmasi piutang yang belum diterima atau mengindikasikan adanya potensi misstatement atau salah saji. Atau nah kemudian Jenna ini mengatakan bahwa beberapa dari konfirmasi yang balasannya itu mungkin membutuhkan perhatian dari kita sebagai auditor, apakah nanti misalnya terdapat perbedaan, apakah itu memang mewakili adanya misstatement dari si pelanggan tersebut atau misalnya hanya terjadi karena perbedaan waktu pengakuannya. Nah, kemudian di sini
kita diminta untuk memulai meneliti tentang balasan dari konfirmasi piutang tadi. Nah, di sini yang diminta yang pertama, list 4 faktor yang harus diperhatikan oleh auditor ketika mengevaluasi hasil dari prosedur konfirmasi tadi. Kemudian jelaskan juga 3 karakteristik dari konfirmasi yang reliable. Nah, kemudian bisa mengacu kepada audit standar yang relevan. Kemudian apa sih artinya dari maintain control saat proses konfirmasi tadi, saat kita mengirimkan permintaan konfirmasi dan juga saat pelanggannya itu menjawab konfirmasi. Tadi kan harus langsung mengirim kepada auditornya, tidak boleh mengirimkan ke perusahaannya, ke klien kita maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, selesaikan audit log di prosedur audit yang selanjutnya disediakan di halaman berikutnya ini, yang terkait dengan 7 konfirmasi yang berpotensi salah saji tadi. Nah, kemudian kita tentukan apakah si 7 konfirmasi ini sudah memberikan bukti yang cukup atau mungkin terdapat kesalahan. Nah, kemudian di sini kalau misalnya terjadi perbedaan, di sini diminta menentukan apa sih perbedaan antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Apa sih keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode konfirmasi tersebut. Kemudian yang kelima, carilah di internet untuk mengidentifikasi situasi di kehidupan yang nyata di mana auditor itu tidak maintain atau tidak memelihara kontrol yang cukup terkait dengan proses konfirmasi. Kemudian deskripsikan. Nah, untuk yang keenam tadi dilewati saja. Nah, di sini kertas kerjanya terkait dengan 7 konfirmasi tadi. Di sini kita bisa menentukan apakah terdapat perbedaan, kemudian apakah is denoted difference, apakah perbedaan itu karena perbedaan waktu pengakuannya, kemudian apakah sudah terdapat bukti yang cukup, misalnya apakah sudah ada prosedur tambahan, prosedur alternatif yang dilakukan oleh klien tersebut, atau kita bisa mengusulkan prosedur yang tepat untuk prosedur alternatifnya. Nah, di sini ada hasil konfirmasinya. Nah, di sini tadi ada 2 yang menjawab kalau pencatatan menurut klien dan menurut si customer ini berbeda, yaitu untuk yang private planes itu dan juga nanti yang aviator. Nah, di sini untuk yang private planes ini kan records-nya berbeda. Di sini 257, tetapi di catatannya si private planes itu 207. Nah, kemudian untuk yang New Heights LLC ini menjawabnya sama dengan pencatatannya. Kemudian untuk yang Pilot Passion Manufacturing itu juga jumlah saldonya itu sama menurut klien dan menurut si perusahaan ini. Kemudian, nah untuk yang ini adalah jawaban dari konfirmasi tetapi melalui email untuk yang High Flyer Corp. Ini juga menjawab kalau misalnya konfirmasinya itu sama per buku klien dan per High Flyer Corp. Ini untuk yang Bird Buddies LLP, dia menjawab juga saldonya sama menurut klien dan menurut Bird Buddies ini. Kemudian untuk Higher Flyers Manufacturing tadi di atas sudah menjawab, jawabannya itu sama. Kemudian yang aviator ini menjawabnya saldonya berbeda. Menurut klien kita $302.717, sedangkan menurut si aviator itu $302.117. Kemudian sudah, Bu. Ya, makasih ya Listia ya. Jadi tadi kertas kerja atau lognya kan hanya 1 ya, tapi tolong di atensi, tidak hanya tadi udah dikatakan oleh Listia ada 2 yang menjawab berbeda gitu ya. Tapi balik lagi kalian perhatikan lagi di introduction ya, tadi SOP terkait dengan konfirmasi itu harus seperti apa.
Nanti disampaikannya lagi atau dibalasnya lagi tuh harusnya ditujukan ke siapa gitu ya. Apakah dibalasnya dalam format yang berbeda atau harus dengan format konfirmasi itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah melihat lagi, meneliti lagi dari jawaban-jawaban konfirmasi ini gitu. Tidak hanya dari apakah dia berbeda. Tadi kan ada yang berbeda tapi dia ngasih keterangan tuh. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Apakah arahnya perbedaan itu kira-kira karena apa ya, dan apa kalau ada alternatif prosedur yang harus dilakukan lagi untuk memastikan apakah ini berbeda karena misstatement atau hanya karena masalah yang lain, ya itu juga bisa disampaikan nanti di lognya. Dan yang pasti nanti lihat ke tiap-tiap jawaban, bandingkan dengan yang aturan konfirmasinya tuh yang ideal sesuai dengan yang di introduction itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan itu dirasa tidak sama ya, tidak pas dengan yang di istilahnya yang ideal proses konfirmasi itu seperti apa, artinya kan perlu ada prosedur tambahan nih untuk memastikan kembali gitu ya. Seperti itu. Mungkin ya contoh yang misalkan satu aja ya. Ini yang halaman mana nih? 278 gitu. Coba kalau dilihat dia kan memang sudah menjawab sesuai ya, sesuai 278. Tapi kalau kita lihat di kanan atas itu kan diterimanya lagi itu lewat fax ya, lewat fax, by fax gitu. Nah, ini perlu dibandingkan lagi dengan yang di introduction, ada nggak harusnya misalkan dimintanya ini kan dimintanya return directly in enclosed envelope. Nah, ini artinya kalau dia dikirim by fax ini kan nyampainya ke perusahaan ya, ke klien ya, bukan ke auditor kan gitu ya. Kayak kurang lebih seperti itu kan, harusnya kan dikembalikan langsung ke auditor di dalam amplop tertutup. Nah, ketika dikirimnya lewat fax, kalau menurut saya pasti fax ini ke si klien, kan dia biasa ya fax-faxan atau email-emailan dengan klien gitu ya, si buyer ini ya, kan ini masalah piutang. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan istilahnya aturan konfirmasi? Ada nggak sih kalau misalkan dia dikirimkan dengan fax, berarti kan ada resiko-resiko apa nih terkait hasil konfirmasi ini ya, dan prosedur apa sih yang diperlukan? Apa auditor merasa perlu nggak menambahkan prosedur lagi gini untuk memastikan bahwa memang hasil konfirmasi ini akurat gitu ya, valid dan akurat. Mungkin itu aja ya dari saya untuk atensinya dalam pengerjaan kasus ini. Jadi ini hampir sama dengan tugas kelompok yang mingguan ya, jadi nanti semua kelompok mengerjakan, mengumpulkan, tapi nanti yang di pertemuan terakhir, nanti yang presentasi adalah dari kelompok 5 ya, sedangkan yang kelompok 6 nanti kita menunggu kasus yang dari DOSCO ya, nanti kelompok 6 kebagiannya itu. Mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Kelompok yang lain? Udah jelas ya, kayaknya ya. Saya rasa tadi mudah-mudahan juga sudah sempat diskusi antar kelompoknya ya, di dalam kelompoknya. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada nanti bisa di WhatsApp ya. Kita diskusi di WhatsApp aja, bisa dilanjut.